disertai dengan sambutan dalam hal ini testimoni dari wali santri. Kemudian laporan dari masing-masing wali kelas. Setelah laporan, insya Allah kami akan melakukan kegiatan kajian yang akan dibawakan oleh Ustazah Bonita Mahmud SCMPD. Jadi beliau ini yang akan membawakan materi nanti, beliau adalah psikologi anak. Jadi sangat menarik ya, sangat cocok untuk para orang tua. Maka beruntunglah kami yang telah tergabung dalam Rumah Kasih Kabul Jannah, karena kami akan mendapatkan materi dari seorang psikologi anak. Kemudian beliau juga adalah dosen di IAI Watampone. Baik, setelah itu pembacaan doa dan dilanjutkan dengan istirahat serta acara tukar kado. Baik, untuk yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, untuk para hadirin dimohon untuk kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Kemudian acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan. Allah tatghaw fil mizan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Ya, kurang keras tidak kedengaran. Ya, kemarin waktu saya mengajar di kelas Usman, wah itu berapa orang? 20 orang, serasa 100 orang. Ini lebih dari 20 orang, harusnya seperti suaranya 1000 orang ya. Gimana? Bisa? Siap? Mana suaranya? Bisa? Siap? Sekarang jawab yang lebih keras, 1000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir satu kali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, bersyukurillah.
Terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena telah atas rahmatnya kita diberikan izin untuk bisa berkumpul di tempat kita ini. Dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, karena atas bimbingannya, pencerahannya kita masih bisa merasakan iman dan tentang Islam. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada wali santri dan anak-anak sekalian yang telah datang di pertemuan kita kali ini ya. Jadi pertemuan kita kali ini setiap bulannya ya kan kita selalu mengadakan pertemuan yang kita usahakan spesial ya, kita usahakan spesial ya kan, dengan tujuan apa, supaya anak-anak kita, santri-santri kita dan wali santri ya bisa merasakan sentuhan dari Al-Quran. Semua tema kita ya kan rutin akan kita laksanakan kegiatan kita ini dengan tema pebulanan, dengan tema Majelis Cinta Al-Quran ya kan. Siapa yang cinta Al-Quran? Nah, kalau cinta Al-Quran tahu kan berapa juz di dalam Al-Quran? Orang tuanya tahu semua. Kalau anak-anaknya tahu nggak ada berapa surat dalam Al-Quran? 30 surat. Berapa? 6.690. Iya, salah. Hah? Berapa kemarin? Ada kemarin soalnya ya. 115 ya, salah ya. Berapa? 215 ya, nanti dikasih diskon lah ya kan, nggak apa-apa ya, 100.000 satu gitu ya. 104 ya. Berapa ayat? Hah? 10.000 tiga, itu kaos ya. Ya itu kalau kita beli kaos 10.000, 100.000 dapat 3 tuh ya. Atau celana boxer 100.000 dapat 3 ya. 6.000 6.660 ya. Jadi kalau kita cinta Al-Quran kita harus tahu ya. Kita harus tahu surah pertama di dalam Al-Quran, kita harus tahu surah apa dalam surah apa. Sudah pada bisa Al-Fatihah? Belum ya, tapi surah Al-Fatihah belum bisa, tapi surah An-Naba sudah lancar, surah An-Nasriyah sudah lancar, Abbasan sudah lancar, bahkan sekarang sudah ada sampai apa? At-Takwir ya. Nah, nanti setelah kita selesai juz 30 kita adakan wisuda juz 30. Nah, siapa yang bisa sampai dalam tahun ini juz 30, bahkan setelah lebaran lah kita harus selesai juz 30. Setelah itu kita wisuda. Ya kan, juz 30. Insyaallah ya, kita akan adakan itu ya. Anak-anak sekalian, jadi apa namanya? Cinta Al-Quran, jadi kita setiap hari kalau bisa ya murajaah Al-Quran, tilawah Al-Quran setiap hari di rumah ya kan, supaya kita bisa ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Siti Mawarat. Saya bunda dari santri yang namanya Sonia Kamalia, Madrasah Islamiyah Kamalia. Ya, di sini ya, baik, di sini saya mungkin mewakili sebagian besar dari bunda-bunda ya. Awal berdirinya Rumah Tahfiz ini akhir tahun 2019 bulan November, iya bulan November. Jadi Kamalia masuk itu terlambat 1 hari setelah Rumah Tahfiz ini dibuka. Awalnya kenapa saya memutuskan masuk di Rumah Tahfiz Baburiana, yaitu anak saya berusia 3,5 tahun dan dia sudah punya adik 6 bulan. Jadi saya mencari aktivitas yang mana tempat itu kegiatannya berhubungan dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kenapa saya pilih Al-Quran? Karena ada
mula masuk di rumah tahfiz, saya sama sekali tidak pernah membayangkan kalau anak saya akan bertahan di situ. Kenapa? Karena anak saya itu dominannya di rumah dan dia tidak dekat dengan orang lain. Sosialisasinya masih kurang. Tapi pada hari pertama ternyata anak saya betah. Dan besoknya bukan saya yang minta, bilang nak pergi mengaji. Tidak, dia yang ngajak saya, katanya Umi ayo pergi mengaji begitu. Hari-hari berikutnya saya tidak pernah memaksakan begitu ya. Iya, saya terlihat kalau membahas anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran begitu. Alasan saya juga kenapa memasukkan anak saya ke rumah tahfiz, karena itu adalah bagian kelemahan saya untuk menghafal. Tapi saya tetap berusaha bagaimana supaya hafalan itu tetap ada dalam diri kita. Kita berusaha bagaimana dekat dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena itu adalah tuntutan kita. Kita mau melakukan apa saja, semua ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan pernah khawatir misalnya bilang ini ya anak saya belum masuk TK sampai sekarang. Bahkan kalau saya pernah saya diajak sama teman-teman yang sebaya sama Kamalia bilang ayo bunda kasih masuk di TK Nata. Ternyata setelah saya sampaikan kepada Kamalia, saya bilang begini, nah untuk sekolah apa dia balaskan sama saya? Ini jangan buka sekolah, cukup di rumah tahfiz. Itu yang saya tidak pernah bayangkan. Kemudian saya bilang sama anakku begini, saya bilang seperti ini, bilang mau jadi apa nak? Maksudnya mau jadi apa? Aku sudah dikatakan nak. Katanya dia saya mau jadi saya jadi mengaji saja. Undang ke apa dibilang mau jadi mengaji? Katanya bilang jadi hafizah saja. Dan saya berharap semoga cita-cita yang dia katakan hari ini bisa menjadi bisa tercapai di kemudian nanti, entah dia umur berapa. Ya. Jadi saya tidak pernah juga berpatokan bila masuk di rumah tahfiz setiap hari harus tambah hafalan tidak. Yang paling penting di hafalan itu menurut saya adalah murojaahnya. Karena percuma juga kalau misalnya banyak hafalannya tapi ternyata yang di belakang itu terlupakan seperti itu. Jadi mungkin kemudian yang saya lihat semenjak masuk ke rumah tahfiz ini, memang kita sebagai wali santri memang harus kuat, karena anak-anak itu memang di rumah tahfiz hanya 1 jam. Kita antar jemput seperti itu. Mungkin ada bilang apa ini? Misalnya kita ada kesibukan mungkin bilang jangan deh ke rumah tahfiz. Tapi sebenarnya 1 hari di rumah tahfiz itu meski 1 jam itu sangat berarti untuk anak-anak. Jadi saya itu selalu berusaha bersama suami saya, meskipun misalnya saya dari Sengkang, hari itu adalah hari mengaji, saya berusaha tetap pergi ke rumah tahfiz. Jadi meskipun 10 menit setidaknya anak-anak itu tidak tertinggal dalam kelas. Ya mungkin itu cerita dari saya, mungkin ada banyak cerita yang luar biasa lagi dari bunda-bunda yang lain mungkin ya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، الصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور أو إلى صراط مستقيم. أما بعد،
Baik santri dan wali santri semuanya yang kami banggakan, yang kami hormati, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kita kekuatan, kesempatan, kenikmatan, yang mana kenikmatan ini tidak ada manusia yang bisa menghitung. Yang dikatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa menghitung atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah pantasnya kita untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Baik ibu-ibu sekalian yang dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah menyimak dan mendengarkan testimoni dari salah satu wali santri, yaitu dari santri Kamalia, yang masya Allah perkembangannya itu masya Allah luar biasa. Apa yang bisa kita ambil dari apa tadi yang disampaikan? Bahwasanya memang Al-Quran ini ketika kita sudah menanamkan Al-Quran kepada dalam diri anak kita, maka yakin dan percaya anak kita tidak akan pernah jalannya salah. Karena kenapa? Sejak kecil kita sudah tanamkan dia jalan yang benar. Makanya sejak kecil itu adalah waktu yang paling subur untuk ditanamkan Al-Quran kepada anak-anak. Beda kalau sudah dewasa, itu sudah sangat jauh bedanya. Makanya ketika umur anak-anak seperti ini masih kecilnya, itu kesempatan buat ibu-ibu dan bapak orang tua memberikan dan menanamkan Al-Quran dalam hati anak-anak. Karena kita tidak tahu ke depannya umur anak-anak ketika sudah dewasa, sudah bergaul dengan teman-temannya, kita tidak tahu bagaimana jalannya di sana di luar. Bisa jadi di rumah kelihatan baik-baik, tapi begitu mereka sama temannya, mereka ikut bergaul dengan apa yang dilakukan temannya. Karena salah satunya adalah memilih teman yang tidak baik. Hati-hati ibu-ibu, jaga anak kita. Ketika anak-anak kita punya teman, coba ditanyakan, itu siapa temannya, mana, apa kerjaannya, bagaimana sifatnya. Dan jangan sampai ini sangat berpengaruh kepada anak-anak ketika mereka berteman dengan orang-orang yang mungkin kurang baik dalam pertemanannya. Makanya perlu kita tanamkan dalam Al-Quran kepada anak-anak, karena begitu mereka keluar jalan, mereka tahu cara kembalinya. Karena kenapa? Kita sudah memberikan jalan yang benar. Kalau sama sekali kita tidak pernah memberikan jalan yang benar kepada anak, loh ini ini jalan yang benar. Bagaimana anak bisa kembali ke jalan yang benar kalau tidak pernah diberikan ke jalan yang benar? Tidak pernah dikasih tahu bahwa inilah jalan yang benar. Jadi kita tidak perlu khawatirkan kepada anak-anak kita. Makanya kami harapkan kepada wali santri untuk senantiasa membimbing anak-anaknya di rumah. Karena kami di rumah tahfiz ini paling banyak waktunya itu 1 jam. Cuma 1 jam. Jadi selebihnya itu ada sama wali santri, ada sama orang tua di rumah. Bisa dikatakan kita di sini hanya membangkit semangat anak-anak, hanya untuk memberikan semangat anak-anak untuk mencintai Al-Quran. Itu yang pertama tujuan kita. Karena kenapa? Kalau anak-anak sudah mencintai Al-Quran, maka tidak perlu kita khawatirkan untuk kita selalu membimbingnya, karena mereka sudah ada dalam hatinya Al-Quran. Maka sejak kecil umur anak kita seperti ini, tolong dibimbing. Saya aktif di Yadien Bone, tepatnya itu di program studi pendidikan Islam anak usia dini. Jadi kuliahnya, kerjanya, semuanya dunianya anak-anak, gitu. Oke. Kemudian biasa juga ikut pelatihan di beberapa lembaga pendidikan dan komunitas seperti itu. Ya, untuk adik-adik nanti kalau panggil saya Kak Uni.
Nih, sebentar kita ketemu di jalan, boleh menyapa saya. Oke, saya mohon maaf kalau agak ekstra hati-hati karena Desember kemarin itu kami kena klaster keluarga. Jadi mulai dari ibu, kakak, ponakan itu semuanya kena, kecuali saya berdua sama kakak seperti itu. Jadi saya tidak merasakan yang namanya nikmatnya ruang isolasi di rumah sakit. Itu nauzubillah min dzalik. Semoga tidak ada yang merasakannya. Jadi tetap waspada, tetap jaga-jaga, pokoknya jangan takabur. Ya, itu aja. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini? Jadi di sini saya hanya sharing Bapak Ibu ya, dengan beberapa pengalaman terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini tentang aku cinta Al-Quran. Tadi ada pertanyaan dari Bunda tentang hafalan, bacaan Al-Qurannya. Nanti kita akan bahas sedikit. Oke, ini ada 4 poin. Ini ada 4 poin. Pertama adalah bagaimana sih kondisi anak-anak kita sekarang. Kemudian kita sebagai orang tua itu ikhtiarnya apa? Gitu. Terus yang ketiga ada 10 amalan batin dalam tilawah Al-Quran. Dan yang terakhir ini Syekh Kamil. Ada yang kenal Syekh Kamil? Nanti ya, saya cerita dari beliau. Oke, pertama, bagaimana kondisi anak-anak kita sekarang? Ada satu hal yang positif ketika pandemi COVID ini datang. Berbagai rumah Quran itu akhirnya buka. Dan banyak banyak yang merasakan ternyata betapa kehidupan dunia itu pendek seperti itu. Akhirnya banyak yang berlomba-lomba untuk mencari majelis ilmu. Salah satunya juga adalah anak-anaknya di belajar. Saya tidak mau mengatakan dititipkan ya. Gitu. Saya kalau ada orang tua bilang begini, mana anak aku, oh saya titip, di mana? Di penitipan. Hati-hati ketika anak itu mendengar, oh nanti titip Kak Mamaku. Jadi nanti kalau lansia nanti titip juga. Hati-hati. Iya, itu kan terserah. Oh nanti titip Kak Mamaku, nanti titip. Mana Kak? Titip, mana titip. Oh saya titip. Nanti kalau pulang lagi, silakan di panti jompo. Ya, hati-hati. Nah, apa saja yang harus kita hadirkan ketika kita membaca Al-Quran? Pertama adalah ketika kita membaca Al-Quran betul-betul kita mengingat betapa bagaimana agungnya Allah dengan semua firman-firmannya yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kemudian kita mengagungkan Allah, menyucikan Allah ketika membaca Al-Quran. Makanya saya mau bertanya, kalau baca Al-Quran biasanya pakaian Kak bagaimana? Dasternya yang bagaimana ibu-ibu? Roge-roge. Kita ngajinya di depan Allah. Sekarang saya tanya nih, kalau ada sama bosnya pakai bajunya apa? Tapi siapa yang berikan hidup Kak? Oh, sama dengan ketika kita mau sholat. Pernah tidak hadir ketika kita baca Al-Quran, ngerasain Anda merasa sedang tilawah itu sedang berhadapan dengan Allah. Nanti kita bahas di tingkatannya ya. Oke. Yang ketiga, nih, kehadiran hati dan meninggalkan bisikan jiwa. Siapa yang pernah ngaji begini? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghani. Dari kita gula berbagai sebentar saya mau masak apa nih? Sebentar di dapur gitu ada ini. Habis sebentar nih. Itu matanya ke Al-Quran, tapi pikirannya ke mana-mana. Selesai terus. Sama dengan kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sebentar gitu sudah sholat dan sudah indah di situ. Allah. Sebentar itu doakan ya sama ngapain. Nah itu jadi donatnya. Dalam sholat. Ya, jadi jangan sampai fisik kita kelihatannya bersama Al-Quran, tapi jiwa kita kemana-mana. Hati-hati.
Kemudian yang keempat, tadabbur. Disunahkan membaca Al-Quran dengan tartil perlahan sebab dalam tartil secara zahir memungkinkan tadabbur dengan batin. Jadi tidak apa-apa serta-merta. Ya, saya pribadi ketika ikut program tafsir saya meninggalkan odoj karena ya mau gimana lagi, betul-betul mau diperbaiki bacaan seperti itu. Dan jangan malu ya Bapak Ibu ketika misalnya